mengelola proyek itu, ya. Ya, kalau di project-project itu terkenal dengan istilah PM, ya, PM atau project manager, ya. Kemudian project management team, artinya orang-orang yang menjadi anggota dari tim manajemen proyek itu. Ya, ini bisa ya di bawah-bawahnya project manager itu, ya. Jadi ada banyak ya yang menjadi anggota tim, ya. Kemudian selain itu other project team members, ya. Jadi selain dari anggota tim yang mungkin juga berperan di dalam pelaksanaan proyek ini, gitu ya. Kemudian ada customer. Customer ini pelanggan atau user, ya, yang nanti akan menggunakan hasil dari apa yang sudah dihasilkan dari proyek itu. Misalnya gedung, ya nanti pengguna gedung itu, ya. Kemudian ada PMO, ya, project atau program atau portfolio management office, gitu ya. Jadi ini yang ngurusi gabungan dari beberapa proyek, ya. Proyek-proyek itu nanti dikoordinasi oleh sebuah organisasi, ya, atau pengelola, gitu ya, dari beberapa macam proyek tadi yang namanya adalah PMO, ya, portfolio atau portfolio management office. Nah, kemudian ya masih banyak mungkin stakeholder yang lain yang mungkin belum termasuk di sini, gitu ya. Nah, ini penjelasannya tadi ya secara detail, ya. Jadi dia memberikan support, ya, secara finansial, ya, baik itu berupa cash secara langsung maupun in kind. Ya, in kind itu sesuatu yang tidak berupa biaya secara langsung, tapi itu bisa mendukung pelaksanaan. Ya, seperti misalnya kalau di radio itu atau televisi, yaitu pihak televisi itu mungkin bisa menyediakan sarananya yang dimiliki itu sehingga bisa dimanfaatkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan promosi, gitu misalnya, ya. Nah, itu mereka tidak mengeluarkan uang secara langsung, ya, akan tetapi bantuan yang mereka berikan itu bisa dimanfaatkan untuk kelancaran sebuah kegiatan, gitu ya. Ini kalau kita melihat proyek dalam perspektif yang luas, ya, tidak hanya konstruksi, ya, tapi apapun kegiatan yang bersifat sementara, yang unik dan itu sudah ditentukan capaian-capaiannya, maka itu dinamakan proyek, gitu ya. Nah, proyek tim, ya, itu tadi ada beberapa ini, ya, project manager, project management team, dan sebagainya. Kemudian customer ini yang akan menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian PMO, ya. Jadi untuk mengkoordinasi, ya, di dalam koordinasi pada beberapa macam proyek tadi, ya, ya. Kemudian ini ada influencers, ya, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, people or groups, jadi orang atau kelompok, ya, that are not directly related to the acquisition or use of the project's product. Jadi dia tidak terlibat secara langsung dengan cara mendapatkan atau menggunakan dari produk sebuah proyek, but due to individual's position, ya, in the customer organization or performing organization, tapi karena posisinya yang cukup strategis di dalam apakah dia di dalam organisasi pelanggan tadi atau customer, ya, atau ini, itu bisa memberikan pengaruh, ya, baik secara positif maupun negatif, ya, ya, terhadap proyek, gitu ya. Jadi itu influencer, ya, namanya sekarang kan ada profesi baru influencer, gitu ya. Jadi orang-orang yang
posisinya strategis dan memang bisa mempengaruhi. Nah, karena itu bisa menggerakkan gitu ya. Karena mungkin posisinya yang di apa namanya organisasi project tadi gitu ya. Kemudian nah ini kalau kita lihat secara diagram begitu ya, itu bisa terlihat ya bahwa ini adalah sponsor ya, ini project team ya. Kemudian ini PMO tadi ya, kemudian program manager ya atau manajer dari program, portfolio manager ya, kemudian stakeholder yang lain. Kemudian ini operation management, manajemen yang mengoperasikan project itu nanti ketika sudah selesai, ya, kemudian manajer fungsional ya terkait di perusahaan induknya, kemudian pihak penjual atau business partners ya yang nanti mungkin terlibat di dalam penanganan, kemudian customer. Ya, jadi cukup banyak ya kalau Anda lihat di sini orang-orang yang terlibat di dalam project itu cukup banyak. Ini belum termasuk tadi ya orang-orang yang publik tadi atau masyarakat. Ya, kalau proyek itu proyek infrastruktur, ya, maka tentunya peranan masyarakat di situ tidak bisa dianggap kecil, ya, karena masyarakat itu nanti akan menjadi pengguna dari proyek infrastruktur, ya, seperti bandara, pelabuhan, ya, terminal, jalan raya, ya, itu adalah public infrastructure, ya. Termasuk juga mungkin gedung-gedung milik publik gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat umum gitu. Nah, dalam literatur yang lain itu juga ditunjukkan bagaimana proyek stakeholder gitu ya. Jadi ada kalau di dalam organisasi mungkin kontraktor gitu ya. Di situ ada project manager, jadi yang nanti akan bertugas untuk mengeksekusi program itu atau project tadi. Kemudian dia bertanggung jawab kepada corporate director. Jadi misalnya Wika atau Adikarya ya atau PP itu kan ini ditunjuk oleh corporate director ini untuk menangani satu project. Nah, ini namanya project manager. Jadi dia punya kewenangan ya untuk mengatur segala sesuatu yang akan dilakukan pada skop proyek itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada functional department. Jadi ini bagian-bagian lain di dalam perusahaan tadi yang dia akan membantu ya pelaksanaan proyek ini. Misalnya divisi atau departemen keuangan ya, kemudian logistik ya, kemudian apalagi misalnya human resource department ya. Jadi ini dikepalai oleh functional manager. Nanti kita akan lihat ya organisasi jenis-jenis tipe organisasi gitu ya. Nah, kemudian ini dalam satu entitas atau domain pelaksana tadi ya di dalam kontraktor. Kemudian ini ada project management team ya di bawahnya ini ada pelaksana, ada biasanya istilahnya pakai istilah SOM ya, SEM ya kalau di kontraktor itu site operational manager ya, kalau SEM itu site engineering manager ya biasanya gitu. Nah, itu berada di bawahnya project manager ya. Nah, kemudian di luar organisasi kontraktor ini tadi ada project owner ya yang merupakan pemilik dari proyek ini ya, pemilik gedung ya, bisa juga kalau itu proyek-proyek infrastruktur ya pemerintah ya yang berada di project owner. Kemudian ada juga yang namanya end user atau pengguna akhir ya, di mana kalau ini merupakan pihak yang nanti akan menggunakan sarana yang dibangun tadi
Kalau itu proyek fisik ya. Contohnya apa? Ya masyarakat, ya pengguna gedung, ya atau penghuni, ya kalau misalnya apartemen gitu kan, ya itu yang akan menggunakan nanti. Ya. Kemudian ada financial support, ya. Jadi yang mensupport secara pendanaan, gitu ya. Contohnya apa? Kira-kira perbankan, gitu ya. Ya, baik di dalam maupun luar negeri yang kira-kira meminjamkan, yang bersedia meminjamkan dana untuk proyek tersebut. Karena nggak mungkin dananya itu dari internal kita sendiri. Biasanya itu pinjam dari perbankan karena jumlahnya biasanya cukup besar. Kemudian ada subkontraktor ya, atau subkon ya, yang membantu pelaksanaan dari proyek tadi. Tentunya biasanya mereka ini memiliki kontrak dengan main kontraktor. Jadi ini main kontraktor ya, atau kontraktor utama. Biasanya untuk beberapa pekerjaan itu akan disubkan kepada subkontraktor atau subkontraktor. Contohnya apa? Kira-kira? Contohnya apa? Subkon yang bekerja untuk main itu main kontraktor ya. Contohnya apa? Subkon. Apa contohnya? Hmm? Ayo ini kok diam aja semua. Tolong yang aktif ya ikut berkomentar semua ya. Dibuka makanya ininya apa? Kameranya. Saya bisa lihat Anda semua supaya saya bisa lihat ya. Ini ditutup semua. Ini Il Aledea ini siapa namanya? Il Pak. Aledea. Oh, namanya memang Iil ya, Iil Aledea Corneli. Iya, Pak. Ya, ya sudah, tolong dibuka semua ya ininya ya, supaya kita bisa berdiskusi gitu ya. Jadi, tolong jangan sembunyi ya. Oke, contohnya apa tadi? Subkontraktor apa contohnya? Ada yang tahu? Hmm? Halo? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu subkontraktor? Nggak Febi? Nggak Febi tahu contohnya subkontraktor itu apa? Ya, ya, Pak. Coba Mbak Febi, menjawab ya, kok Pak. senyum? Ya, Mungkin itu, Pak, yang kerjanya lebih eh, spesifik, misalnya kayak ah, flooring gitu mungkin, Pak. apa? Flooring, Pak. Nganu apa? Kayak lantai atau apanya gitu. Mungkin, Pak. Oh, ya. Mm-mm. Ayo dijawab kalau ditanya Mbak Febi. Tadi kok senyum-senyum tapi nggak dibuka, di open kameranya. Coba. Ayo siapa? Ya, apa kira-kira? Hmm? Bahrul Ilmi ada. Contohnya eh, subkontraktor ada siapa? Barul, ayo dibuka Barul. Anda kalau saya panggil enggak ada, ditutup, saya keluarkan dari Zoom loh ya. Saya bisa keluarkan dari Zoom. Saya remove langsung. Kalau Anda enggak serius mengikuti perkuliahan, ya. Barul ada. Ada, Pak. Cuman kameranya Coba belum. dibuka ininya, kameranya. Sudah belum? Masih belum terpasang. Hmm? Belum apa?
Nah, kalau Anda enggak mau membuka, saya remove ya. MIP itu apa Jafar termasuk Sodik, ada enggak? bagian dari subkontraktor, Pak? Jafar Sodik ada? Ada, Pak. Ya, ayo jawab Mas, silakan dijawab. Ayo, silakan jawab. Subkontraktor itu setahu saya Contohnya subkontraktor apa? Apa? pekerjaannya itu sifatnya khusus, Pak, kayak buat pondasi, bor, gitu-gitu lah, Pak. Saya Ya, ya. Jadi contohnya adalah subkontraktor bangunan bawah misalnya ya. Ya, subkontraktor yang mengerjakan bangunan bawah. Jadi karena main kontraktornya itu apa namanya? Supaya dia punya fokus ya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang utama ya, misalnya gedungnya sendiri yang struktur gitu ya, maka di awal-awal ketika itu terkait dengan pekerjaan bangunan bawah, karena pekerjaan bangunan bawah itu kan cukup berisiko ya, fondasi, tiang pancang, membuat tiang pancangnya, kemudian apa pemasangan pile cap ya dan sebagainya, karena itu satu pekerjaan yang ini supaya tidak banyak apa istilahnya, tidak banyak hal yang diurusi, karena kalau diurusi sendiri itu nanti akan menjadi apa? Akan menjadi risikonya dari main contractor gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka perlu untuk mengesupkan kepada pihak lain yang memang punya kompetensi untuk mengerjakan itu. Ya. Bentar. Ya. Oke, ini saya bolehkan masuk lagi ya. Ya, tadi Mas Bimo, terus apa lagi? Bimo ada dua Bimo. Ganti device, Pak. Pakai. Oh ya, silakan. Terus apa tadi Bahrul ya. Jadi tolong kalau diminta untuk menjawab atau ini bisa direspon ya. Itu bagian dari etika perkuliahan gitu ya. Jadi Anda sudah mematikan kamera, kemudian ditanya nggak jawab, saya nggak tahu Anda ada apa enggak ya. Sehingga kalau begitu saya bisa mengeluarkan Anda dari kelas gitu ya. Jadi ini tetap kelas perkuliahan. Mbak Anissa ini ada apa enggak? Mbak Anissa ada apa enggak? Kalau enggak, saya remove ya. Kalau enggak menampakkan diri dan enggak merespon. Ya. Saya anggap enggak masuk ya. Pak, maaf saya. Kenapa Mbak enggak dibuka? Hah? Jaringan saya lagi kurang stabil, putus-putus gitu Pak dari tadi. Iya, tolong direspon ya, tolong direspon. Jangan hanya diam saja kalau ditanya ya. Karena kita nggak tahu Anda ada apa enggak. Ya. Oke. Jadi tolong bisa aktif ya, semua mengikuti perkuliahan dengan aktif, merespon kalau ditanya ya, tidak hanya diam aja. Karena itu adalah bagian dari etika untuk melakukan perkuliahan ya. Oke, jadi tadi ya subkontraktor seperti itu, pihak yang membantu main kontraktor dan mereka memiliki kontrak ya dari apa kontraktor utama gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah supplier ya atau vendor ya. Jadi ini yang mensuplai ketersediaan material ya.
ketersediaan material, kemudian mungkin yang ya pihak lainnya yang kira-kira ya, jadi antara supplier, subkontraktor gitu ya, yang kira-kira bisa membantu atau diperlukan untuk membantu penyelenggaraan pekerjaan. Kemudian ada konsultan arsiteknya atau AE ya, arsitek atau engineering ya. Jadi arsitek itu biasanya terkait dengan desain ininya, desain jadi terkait dengan apa? Terkait dengan desain sebuah bangunan gitu ya. Kalau engineering terkait dengan apa? Engineering itu terkait dengan desain kekuatannya gitu ya. Terkait dengan desain kekuatannya ya. Sehingga sipil ya, terkait dengan sivilnya. Kalau arsitek itu terkait dengan keindahannya ya dan sebagainya, tata letak dan sebagainya gitu ya. Mas Barul ya, tolong direspon ya kalau ditanya ya, dan juga ini ya, aktif ya, kan sudah saya ingatkan tadi berkali-kali supaya bisa dinyalakan ini kameranya. Nah, bagaimana hubungan antara project dengan stakeholder ya? Jadi project itu can be perceived as having both positive and negative results by stakeholder. Jadi stakeholder itu kan orang-orang yang terlibat tadi. Mereka punya pengaruh gitu ya. Punya ketertarikan dan sebagainya. Sehingga persepsi mereka terhadap keberadaan proyek itu sangat penting gitu ya. Nah, mereka bisa merasakan persepsi yang baik itu positif maupun negatif ya. Kalau kita proyek stakeholder kita merasakan persepsi yang positif ya, merasa bahwa dia kebutuhan-kebutuhan atau harapannya itu dipenuhi oleh proyek, maka dia akan menganggap bahwa proyek kita itu sukses gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau proyek stakeholder itu merasa kecewa ya, dengan pelaksanaan dari proyek, maka itu dianggap nggak sukses gitu ya. Nah, seperti perkuliahan ini kita ibaratkan itu ada stakeholder ya. Berarti kan stakeholdernya siapa? Saya misalnya ya, Anda, kemudian departemen ya, kemudian apa lagi? ITS ya, secara kelembagaan, orang tua Anda. Nah, itu semua adalah stakeholder. Jadi Anda harus bisa memberikan harapan-harapan yang mereka inginkan ya, ketertarikan ya. Terutama kalau dalam hal perkuliahan ini kan berarti stakeholder ininya saya gitu ya. Nah, kalau Anda tidak bisa memberikan harapan ya yang lebih baik, memenuhi harapan saya, ya Anda nggak lulus. Ya. Paham ya? Nah, saya juga menjadi stakeholder dari departemen, dari ITS gitu ya. Nah, makanya kita harus bisa sama-sama bekerja sama ya antara stakeholder tadi, sehingga tujuan dari proyek itu bisa tercapai dengan baik. Bisa dipahami ya sampai sini ya, kira-kira ya. Nah, kemudian kita, kenapa? Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, silakan kalau ada yang mau bertanya, tidak harus menunggu penjelasan saya selesai. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi stakeholder dan memahami tingkat pengaruhnya gitu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan perlakuan terhadap stakeholder itu. Ya. Kemudian kita menentukan persyaratan dan harapan-harapan dari stakeholder tadi. Ya, ini tujuannya apa? Supaya kita bisa memenuhi tadi ya.
oh ternyata persyaratannya dia itu seperti ini, harapannya seperti ini, maka kita harus berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan mereka dan harapannya gitu ya. Kemudian to the extent possible, manage their influences in relation to the requirements to ensure a successful project. Jadi pada hal-hal yang apa ya istilahnya, itu the extent possible. Jadi sampai dengan batas-batas tertentu ya, bagaimana kita bisa mengelola pengaruh-pengaruhnya tadi ya, terkait dengan itu tadi hubungannya dengan apa yang mereka harapkan, dengan ketertarikan mereka. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan itu harus kita kelola untuk apa? Memastikan bahwa proyek kita itu nanti menjadi proyek yang sukses. Ya. Jadi Anda harus tahu, oh stakeholder ini sukanya ini, ya, harapannya ini, ya, ketertarikannya ini dan sebagainya, gitu ya. Maka dari situ kita perlu tahu, gitu ya, tentang itu semua. Ya, sebenarnya ini mestinya ada nanti bagian yang lain, tapi ya sementara mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan barangkali? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak apa-apa, ayo, semua harus tanya. Sepertinya belum ada. Silakan bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Pak? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Made. Jadi kan interest dari stakeholder tadi seperti yang Bapak katakan harus kita kelola. Nah, cara untuk mengetahui interest dari stakeholders-nya itu apakah nanti tertera di kontrak atau kita sendiri menganalisisnya atau bagaimana Pak? Apakah ada suatu metode untuk melakukan analisa interest dari stakeholders-nya ini, Pak? Ya, sebentar, saya bukakan materi yang lainnya. Ini belum saya tambahkan ke situ tadi. Pertanyaan yang bagus ya saya kira. Sebentar, saya catat juga nanti namanya. Namanya tadi siapa, Mbak? Nimade ya, Nimade. Ada yang bisa menanggapi barangkali pertanyaan dari Mbak Made tadi? Panggilannya siapa, Made atau Ni? Sista, Pak, biasanya. Oh Sista. Ya. Ya, Sista. Oke. Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi barangkali? Permisi Pak, izin mencoba menanggapi. Oke, silakan, Jonathan. Sepengetahuan saya itu kalau misalkan di suatu project, mau itu project apapun, by definisi sebuah project tadi, sesuatu yang ada capaian tujuannya dan emang ada prosedurnya sama timnya gitu. Biasanya kalau misalkan emang mau menuntun kemauan-kemauan dari stakeholder itu, sepengetahuan saya itu biasanya diadakan via forum. Jadi kalau misalkan memang stakeholder mau misalkan desainnya seperti ini gitu. Nah, itu seharusnya dilakukan di sebuah forum di antara stakeholder sama baik engineer atau perancang sebelum desainnya itu di-close gitu. Jadi setelah desainnya sudah difinalisasi, nggak bakal ada rekapan lagi gitu. Nggak bakal ada revisi-revisi lagi maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk menganalisis kemauan dari stakeholder itu sendiri biasanya via forum sih. Karena kalau misalkan maksudnya menganalisis
penganalisisan dari apa yang dimau stakeholder itu ya berarti setelah forum itu terjadi gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ya, siapa tadi? Jonathan. Jonathan siapa namanya? Jonathan Natasha Putra ya. Oke, baik. Jadi coba kita lihat ya di bagian yang lain dari materi saya. Saya kelihatan ya. Saya kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Nah, jadi di dalam stakeholder management itu ada beberapa tahapan sebenarnya memang ya. Nah, ini. Jadi di sini ada tahapan-tahapan ya. Jadi sama halnya dengan di konsep manajemen yang lain ya. Kan kalau di project management body of knowledge itu ada apa namanya stakeholder management, ada time management, ada cost management ya. Ada procurement management, manajemen waktu, biaya, pengadaan ya, macam-macam. Nah, itu biasanya kita mulai dulu dengan langkah mengidentifikasi biasanya ya. Jadi apa atau siapa yang kira-kira menjadi stakeholder di sini. Nah, itu dinamakan sebagai langkah initiating ya atau memulai, di mana di situ kemudian yang kita munculkan adalah siapa saja stakeholder di situ. Ya. Sehingga dari situ nanti akan muncul yang namanya stakeholder register ya atau daftar stakeholder. Ya. Kemudian ada juga yang namanya planning ya, atau perencanaan. Di situ kita merencanakan bagaimana kita nanti akan melakukan pengelolaan terhadap stakeholder itu. Ya, kita planning ya. Nah, kemudian yang ketiga itu execute ya, bagaimana kita melakukan pengelolaan ya. Jadi setelah direncanakan kemudian dikelola ya, manajemen stakeholdernya itu. Nah, nanti ada beberapa kayak catatan ya, log ini yang bisa digunakan untuk kita mengelolanya seperti apa. Yaitu ada catatan-catatan sebagai dokumen yang harus kita apa namanya hasilkan gitu ya. Kemudian baru yang terakhir adalah monitoring and controlling ya, jadi pengawasan dan pengendalian dari stakeholder tadi. Nah, seperti apa di masing-masing itu kita identifikasi ya. Ini kan ada internal stakeholder, ada eksternal gitu ya, macam-macam ini ya. Kemudian ada yang mengatakan ada primary, ada secondary ya. Primary itu stakeholder utama, secondary itu stakeholder apa namanya sekunder gitu ya. Nah, contoh-contohnya ini adalah ini ya, siapa saja. Nanti saya tambahkan di materi saya. Nah, kemudian ini ya, bagaimana kita melakukan identifikasi itu dilihat dari beberapa aspek ini tadi. Ya, siapa dia, tingkat kepentingannya, ya, pengaruhnya, kemudian kekuatannya, kemudian ya pertimbangan mengenai dia termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Maka dia termasuk dalam orang-orang kelompok yang termarginal atau yang tidak dapat akses kepada proyek itu misalnya. Kemudian sumber daya yang dimiliki, jaringannya, ya, tingkat keterlibatannya, ya. Kemudian bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka. Itu bagian dari yang harus kita pahami tentang stakeholder itu. Ya, kemudian kapan mereka dilibatkan, ya, apakah di awal, ya, kemudian implementasinya bagaimana dan sebagainya. Ini ada nanti detailnya di sini. Nah, ini contoh bentuk stakeholder register yang dihasilkan dari
identifikasi tadi, ya. Jadi dari langkah mengidentifikasi tadi muncul nama-nama ini misalnya. Oh, nama stakeholdernya ini, ya Stephen ini. Posisinya adalah Vice President of Operation, ya dari wakil dari ketua, ya untuk hal pelaksanaan. Apakah dia termasuk internal atau eksternal? Oh, dia termasuk internal stakeholder. Kemudian posisinya apa? Project sponsor, ya. Jadi ini yang membiayai. Kemudian kontak informasinya, oh ini di sini. Jadi ini kita catat semua, gitu ya. Kita tentukan data-datanya dulu. Nah, kemudian nanti kita melakukan perencanaan, bagaimana kita melakukan planning ya terhadap stakeholder management. Nah, nanti ada kuadran seperti ini ya. Bisa dilihat ya ini ya. Bisa dilihat enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, jadi ini ada kuadran di mana stakeholder itu bisa dilihat dari interest ya, ketertarikan ya. Kemudian dari sisi powernya. Power itu apa? Kekuatan pengaruhnya. Jadi semakin ke kanan, maka ketertarikannya itu semakin tinggi terhadap proyek itu. Ya. Semakin ke kiri, ya, maka dia tidak begitu tertarik. Ya. Nah, kemudian untuk power itu apa ya? Kekuatannya itu ya. Kekuatannya semakin ke atas dia semakin powerful, ya. Ya. Nah, semakin powerful, semakin ke bawah semakin apa? Semakin rendah, ya. Paham kira-kira? Paham, Pak. Ya, oke. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa kalau seorang atau sebuah stakeholder itu memiliki interest yang tinggi, ya, di sisi lain powernya itu juga besar. Ya. Jadi dia ketertarikannya tinggi, tapi juga kekuasaannya tinggi, maka dia harus di-manage dengan apa? Close, ya, dengan betul-betul dekat gitu ya. Sementara kalau dia hanya memiliki interest besar, tapi powernya nggak terlalu besar, maka dia cukup diinformasikan, keep informed, ya. Nah, yang ketiga, kalau dia punya interestnya kecil, low, ya, tapi powernya itu besar, ya, maka dia masuk dalam model keep satisfied gitu ya. Yang penting dia puas saja. Nah, ini tentu beda-beda ya, perlakuannya itu beda-beda, ya. Nah, kalau yang dia interestnya kecil dan powernya juga kecil, maka apa? Dia cukup dimonitor saja. Ya, dia cukup dimonitor saja. Nah, ini namanya power interest grid. Ya, dari ini untuk memetakan tadi stakeholder itu masuk di mana saja. Makanya ada stakeholder 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita petakan di sini. Dia masuk di dalam kuadran yang mana. Nah, sehingga nanti itu akan berpengaruh kepada jenis perlakuan kita terhadap stakeholder tadi. Bisa dipahami ya, Mbak Made ya. Jadi ini caranya melakukan perlakuan atau treatment kepada stakeholder tadi. Ya. Nah, termasuk di sini nanti kita lihat ya, dia ekspektasinya apa gitu ya. Jadi ini ada lognya tadi sampai kepada ininya ya. Bagaimana bentuk-bentuk perlakuannya nanti. Yaitu ini sebenarnya di S2 ya anunya.
kita materinya. Tapi karena Anda tanya ya saya sampaikan supaya bisa lebih jelas. Oke, ada lagi yang bertanya barangkali? Izin bertanya, Pak. Siapa? Benda, ya Mbak Yona. Silakan Mbak. Ya, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, kalau misal di akhir proyek itu ada salah satu stakeholder-nya itu kurang puas atau ternyata proyeknya itu kurang memenuhi kriteria harapan stakeholder tersebut, tetapi stakeholder tersebut masuk ke yang rendah, Pak, power sama interest-nya. Kira-kira apakah tetap ada dampaknya ya, Pak, terhadap kelangsungan proyeknya? Terima kasih, Pak. Ya, gimana? Ada yang mau menjawab? Ayo, silakan, coba mau menjawab. Nggak apa-apa. Namanya menjawab itu kan tidak harus benar. Yang penting sudah berusaha. Ya. Yuk, siapa yang mau merespon? Nggak apa-apa, bebas saja. Anda harus berani menyampaikan pendapat. Saya berikan kesempatan. Justru saya kasih poin. Kalau Anda aktif, ya, Anda mau menyampaikan pendapat, karena kita di capaian pembelajaran lulusan itu memang diminta untuk supaya bagaimana mahasiswa itu memiliki communication skill, ya, atau skill berkomunikasi, ya, karena komunikasi itu adalah kunci, ya, bagi kita untuk bisa bekerja sama, ya, teamwork, ya, teamwork itu bisa dibangun kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Ya, memang komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk lisan, ya, tapi juga dalam bentuk non lisan, ya. Jadi gesture, ya, body language itu adalah bagian dari komunikasi, ya. Nah, saya ingin juga mahasiswa bisa belajar cara berkomunikasi yang baik, ya, karena sepandai apapun kita dalam hal hitung-menghitung, ya, kemampuan kita, Anda jago dalam MACTEC, dalam apa namanya, MACBAN, ya, MACFLU, tahu ya apa MACBAN, MACFLU, tahu ya, mekanika bahan, mekanika fluida, ya, itu kan sulit-sulit ya. Ya. Nah, tapi kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim proyek Anda percayalah Anda akan jadi penghitung aja. Anda hanya akan bisa diserai untuk menghitung, tapi Anda tidak akan dipercaya untuk memegang jabatan mengelola anak buah. Ya, yang mana kalau mengelola anak buah itu kan secara ini lebih tinggi, gitu ya, karena Anda berada pada level manajemen. Ya. Nah, ini kuliah berorganisasi, ya, itu adalah bagian dari proses pembelajaran, gitu ya. Jadi manfaatkan, ya, selama kuliah itu Anda harus bertanya, ya, menyampaikan pendapat, latihan itu bagian dari latihan. Orang akan tahu apa yang ada di kepala kita kalau kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik, ya, dengan sopan, dengan secara ini konten bisa dipahami oleh orang lain. Ayo, silakan, siapa? Tadi pertanyaannya Mbak Yonda tadi, gimana kalau ada stakeholder yang kecewa, gitu ya? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Mas Bimo? Bimo mau menjawab dulu. Saya lebih ke ini, Mbak, pertanyaan lain, Mbak. Tapi menurut saya kalau misalnya stakeholder ada kekurangan itu berpengaruh, Pak, ke kelangsungan proyeknya, Pak. Ya. Jadi jadi gini, proses berkomunikasi itu
tidak hanya harus dilakukan di awal saja, ya, tapi di seluruh tahapan proyek. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai tahapan-tahapan proyek gitu ya, mulai dari apa, initiating ya, sampai dengan construction ya, sampai dengan operasi pemeliharaan gitu ya. Nah, tentunya proses managing stakeholder tadi itu harus dilakukan di semua tahapan ya. Nah, kalau kita baik ya, tepat dalam melakukan treatment terhadap para stakeholder tadi, ya mestinya harapannya mereka nggak sampai kecewa ya. Karena kalau kecewa, meskipun proyek itu sukses ya, oh dia bisa dibangun tepat waktu ya, misalnya secara jadwal, kemudian secara biaya juga sesuai atau bahkan lebih hemat gitu ya, kemudian mutunya juga tercapai misalnya. Tapi di sisi lain ternyata ada kelompok yang kecewa dengan pelaksanaan proyek tadi, ya maka itu belum bisa dikatakan berhasil secara keseluruhan, secara menyeluruh, karena itu tadi ada yang kecewa tadi ya. Nah, sehingga sebenarnya proyek stakeholder management itu tidak semata-mata tentang bagaimana hasil dari proyek itu saja ya. Oh, ini sudah berhasil karena bisa dibangun ini, tapi menyangkut apa? Proses bagaimana kita memperlakukan para stakeholder tadi. Ya, jadi kalau di bahasa Jawa itu ada istilahnya ngomongke wong, ya, mengorangkan orang. Ya, jadi bagaimana kita bisa memperlakukan mereka itu dengan baik sehingga mereka merasa dihargai, ya, merasa merasa diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan aspirasi ya. Jadi ini tidak semata-mata tentang hasil akhir, tidak semata-mata tentang hasil akhir dari proyek itu, tapi menyangkut proses ya, bagaimana kita melakukan treatment atau stakeholder management terhadap semua kelompok-kelompok atau perorangan yang terlibat tadi. Bisa dipahami ya Mbak ya? Nah, sehingga meskipun dia punya pengaruh yang kecil ya, atau powernya kecil, tapi secara interest besar, maka ya sebaiknya tidak kita sepelekan gitu ya. Tapi pemetaan tadi itu lebih kepada supaya kita tahu dia ini posisinya di mana ya, berbahaya. Kalau yang orang yang kecewa itu pada kuadran sisi kanan atas tadi bahaya itu ya, karena dia punya power yang besar dan punya ketertarikan yang besar. Nah itu bahaya. Tapi kalau dia tidak terlalu tertarik tapi powernya besar, hati-hati, tetap harus hati-hati karena ya, dia bisa menarik dukungan gitu ya. Tapi kalau dia ketertarikannya besar tapi powernya kecil, ya itu tadi, itu akan mengakibatkan kekecewaan tadi. Akan tetapi perlu dilihat bahwa seseorang yang mungkin pada saat ini menjadi stakeholder yang tidak terlalu penting dalam tanda kutip, bukan berarti ke depan dia juga tidak penting gitu ya. Paham ya? Ya, paham ya? Nah, sehingga kita mesti ya bisa ya bersikap baiklah ya kepada semuanya, meskipun tidak selalu itu dalam arti kita penuhi ya apa yang menjadi tuntutan atau harapan-harapan mereka. Tapi kita komunikasikan ya, Pak, mohon maaf kita belum bisa memenuhi harapan Bapak begini-begini karena Anda ceritakan problemnya apa. Dan itu saya kira
bisa jadi orang itu bisa menerima gitu ya. Paham ya? Tidak selalu kalau dia tidak dipenuhi keinginannya itu kemudian kecewa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan tadi itu kalau tidak tercapai itu dengan baik. Gitu Mbak ya, kira-kira ya. Baik Pak, sangat paham. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, oke. Siapa lagi? Mas Aldi. Mas Aldi mau tanya apa? Baik Pak, mohon izin untuk bertanya. Seperti penjelasan Bapak tadi, untuk stakeholder sendiri memiliki berbagai kekuatan atau impact yang berbeda. Nah, pertanyaan saya di sini, apabila terdapat keinginan yang berbeda di antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lain di dalam suatu proyek, yang mana kekuatan dari kedua stakeholder tersebut sama, itu bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut, Pak? Terima kasih. Bentar ya. Ya, bentar. Bentar ya. Ya, maaf ya, tadi ada telepon penting dari departemen. Siapa tadi yang tanya? Mas, siapa tadi? Saya Pak. Siapa Mas? Saya Pak. Aldi Pak, Aldi Wildan. Namanya siapa? Aldi ya. Pertanyaannya apa Mas Aldi tadi? Secara singkat tadi apa pertanyaannya lupa ya. Gimana? Seperti penjelasan Bapak tadi, untuk stakeholder itu kan ada berbagai macam stakeholder ya Pak, yang memiliki berbagai kekuatan yang berbeda. Nah, apabila terdapat keinginan yang berbeda di antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lain, yang mana di dalam proyek tersebut memiliki kekuatan yang sama, Pak. Bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut? Oh iya. Seperti itu, Pak. Oh iya, bagus pertanyaannya. Ya, siapa yang mau jawab? Bagus itu pertanyaannya. Gimana kalau sama-sama penting ya, tapi bertabrakan gitu ya. Keinginannya gimana kira-kira? Ayo. Gimana kira-kira? Coba, ada yang bisa jawab enggak? Iya, nanti Anda akan ngalami itu. Anda akan ngalami nanti ya. Bisa jadi di pekerjaan itu seperti itu memang. Gimana? Permisi, Mas Pak. Jonathan ini mau jawab atau mau tanya? Ya, mau jawab. Ya, silakan. Kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan memang ada terjadi kejadian seperti itu dan memang
ada kemungkinan yang cukup besar kemungkinan itu terjadi di proyek-proyek apapun. Nah, biasanya itu lebih ke dipersatukan dalam satu forum, Pak, sepengetahuan saya. Jadi dari forum itu dibahas, jadi teknis yang sudah berjalan apa, dari planning yang dijalankan dari tim itu seperti apa, dan ekspektasi dari kedua stakeholder ini sebenarnya apa. Soalnya kadang keinginan dari kedua stakeholder itu barangkali bisa sama, cuman implementasi atau eksekusinya yang berbeda. Gitu sih. Kalau sepemahaman saya lebih ke dipersatukan, dicoba bicarakan gitu. Karena sebagai kekuatan atau enggaknya kan sama-sama mempunyai pendapat gitu. Jadi kalau memang semua stakeholder itu harus puasi pendapatnya untuk mendapatkan proyek yang bisa dinamakan sukses, ya pasti harus di-contain semuanya gitu dan coba dibahas. Gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk tanggapannya. Saya kira cukup bagus ya jawabannya ya. Memang intinya ya Anda mesti hati-hati ya, karena sama-sama penting tadi ya, stakeholder yang sama-sama penting. Nah, tapi bagaimana caranya kalau bertabrakan gitu ya? Ya ini ya perlu seni memang ya, seni ya. Jadi project management itu tidak hanya sekedar secara teoritis ya, bagaimana kita melakukan penyikapan ya terhadap satu fenomena gitu ya. Tapi harus ada seni ya, karena bisa jadi itu tidak bersifat textbook ya. Ya tadi bisa jadi memang sama-sama di pendapatnya atau aspirasi ditampung dulu gitu ya. Nah, kira-kira gimana menurut si A, kemudian si B gitu ya. Karena kalau mungkin mereka bertemu di dalam satu forum juga hati-hati juga gitu ya. Mungkin kalau tipikal orang-orangnya adalah orang-orang yang relatif soft ya, bisa bisa memahami perbedaan pendapat dan sebagainya. Mungkin ya bisa didiskusikan dengan baik ya. Tapi kalau tipikal orangnya meledak-ledak gitu, ya harus hati-hati gitu ya. Jadi ini sangat situasional sebenarnya Mas ya. Ini seni ya. Seni dalam melakukan penyikapan. Mas Gusti Putu ini baru datang atau gimana ini? Halo, Mas Gusti Putu Ngurah Lanang. Iya Pak, baru coba diopen. Baru bisa akses Pak. Kenapa kok terlambat sekali? Kan mulainya jam 9. Iya, tadi kan sudah sempat join tapi pakai HP, Pak. Oh, Anda sudah join tadi ya, terus terputus. Iya, Pak. Sekarang ganti device saya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi gitu ya kira-kira. Jadi intinya bagaimana supaya masing-masing pihak tadi itu tidak sampai kecewa begitu ya. Artinya ya kita komunikasikan secara baik gitu ya, secara baik. Tapi ya itu tadi ya kita mesti lihat juga ya kepentingan proyek secara umum itu seperti apa gitu ya. Ya, ngerti ya? Jadi kepentingan proyek itu targetnya apa gitu loh. Nah, kita mesti melihatnya dari sisi situ gitu ya. Nah, kira-kira permintaan siapa yang lebih dekat dengan proyek itu? Artinya kepentingan umumnya itu loh ya, kepentingan bersamanya itu yang harus kita lihat ya, kita dahulukan. Nah, nanti bagaimana cara menyampaikan? Nah, itu perlu satu strategi gitu ya, strategi bagaimana supaya katakan salah satu pihak tadi tidak sampai kecewa.
Artinya kita sikapi dengan baik gitu. Bisa dipahami sampai sini kira-kira? Ya? Oke. Saya kira bagus ya, pertanyaan bagus-bagus tadi. Masih ada yang mau bertanya atau Ya, Pak. sudah cukup? Coba bertanya, Pak. Ya, Saya ada Pak Jonathan. pertanyaan, Pak. Mungkin ada yang belum sempat dijelaskan juga, cuman sempat terlintas. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, kalau misalkan satu perusahaan atau beberapa perusahaan mengadakan satu proyek nih, Pak, dan itu kan tentunya tadi Bapak sempat bilang butuh pinjaman, entah itu dari stakeholder atau dari bank, dan bank tersebut bisa disebut juga sebagai stakeholder gitu. Kalau misalkan dari bank itu, kan pasti kalau misalkan mau mengadakan proyek, pasti bank akan survei dulu perusahaan tersebut valid atau mungkin mengadakan semacam mini audit juga dan seterusnya. Nah, kalau dari assessment bank itu untuk suatu proyek kira-kira apakah tetap membutuh jaminan dari perusahaan tersebut atau cukup bahwa dilihat dari nilai perusahaan tersebut mampu membayar secara lunas apabila terjadi kegagalan atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kalau pertanyaan kedua itu, apakah sebagai project manager itu apakah penting bagi sebuah project manager untuk mampu secara sekitar misalkan 70-80% mampu secara kompetensi untuk melakukan semua job desk, atau lebih ke fokus ke sisi manajerial dari project doang, Pak? Fungsinya. Itu saja, terima kasih. Yang siapa tadi? Yang kedua tadi siapa? Fokus siapa? Yang kedua, kalau project manager itu harus mampu mengerjakan setidaknya 70-80% dari job desk setiap departemen, atau lebih fokus ke skill manajerialnya saja, Pak, yang diperlukan oleh seorang project manager gitu. Apakah dia lebih fokus kepada skill manajerialnya saja? Soalnya sepengertian saya terkait misalkan kayak kepemimpinan dalam suatu bidang ranah gitu, Pak, ada yang bilang kalau kompetensi sebagai pemimpin itu penting, ada yang bilang bahwa kompetensi itu tidak, maksudnya kompetensi seorang pemimpin itu harus di atas semua stafnya, ada yang bilang bahwa sebaliknya, nggak tentu harus pemimpin itu memiliki kompetensi yang sama dengan stafnya, yang penting dia bisa manage lebih baik dibandingkan stafnya. Menurut Bapak bagaimana? Itu sih, Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Saya kira bagus ya pertanyaannya. Yang pertama, kira-kira apakah perlu jaminan gitu ya, Mas ya? Perlu jaminan apa enggak gitu ya? Ya, dan biasanya bentuk jaminannya itu dalam proyek lain yang sudah berhasilkan oleh perusahaan tersebut atau bagaimana gitu, Pak? Ya. Itu nanti ada mata kuliah tersendiri sebenarnya ya, di mata kuliah apa ya itu ya biasanya. Ini kayaknya di feasibility study ya, di studi kelayakan biasanya ya. Nah, jadi gini, ini yang setahu saya ya, ini coba Anda baca-baca juga ya. Jadi proyek-proyek yang apa namanya, kalau misalnya itu owner ya, owner dia memiliki apa proyek. Ini pinjaman kepada siapa, owner atau kepada kontraktornya ya? Kira-kira. Pinjaman ke kontraktornya berarti, Pak, bukan ke owner. Kemana? Ke kontraktornya, Pak. Ya, jadi kalau kan gini, proyek itu asal muasalnya dia muncul itu kan karena kebutuhan pengembangan ya. Itu bisa dari sisi pemerintah ya, bisa juga dari sisi swasta gitu ya. Nah, kalau pemerintah dananya biasanya dari APBN ya, biasanya dari APBN ya.
Nah, sehingga pihak kontraktor yang mengerjakan proyek itu akan dibayar dari dana APBN tadi biasanya, ya. Tahu ya APBN ya, jadi alokasi untuk satu proyek. Cuma keluarnya atau cairnya ya dana-dana tadi itu kan ada waktunya ya, biasanya termin ya, per termin ya biasanya. Jadi awal itu dia dikasih berapa persen, kemudian nanti dia harus melakukan pekerjaan, terus kemudian dia kalau sudah mencapai nilai tertentu, dia bisa melakukan klaim ya terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, persoalannya adalah ketika pekerjaan yang dilakukan sudah selesai, tapi dia belum dibayar karena mungkin proses administrasi, keterlambatan dan sebagainya. Maka memang dia harus punya modal keuangan sendiri ya, yang itu bisa digunakan untuk tetap menjalankan pekerjaan tadi ya, dengan catatan memang biasanya kalau proyek-proyek pemerintah itu tetap dikerjakan karena nanti sudah jelas akan dibayar. Tapi kalau proyek swasta belum tentu. Begitu dia nggak dibayar ya biasanya akan dihentikan pekerjaannya karena khawatir nanti tidak akan terbayar. Paham ya Mas ya kira-kira ya? Kira-kira paham ya? Jadi kalau proyek pemerintah ya itu dibayar melalui APBN ya. Nah, tapi kalau nilainya besar ya mesti ada pihak yang memberikan pinjaman ya, pinjaman tergantung itu dari pinjaman luar negeri atau apa gitu ya. Jadi sumber-sumber pendanaan proyek itu bisa macam-macam. Nah, tapi kalau misalnya proyek swasta ya pendanaannya dari perbankan ya. Ya, perbankan ya, nanti tinggal pihak yang sebagai proyek owner tadi itu dia bisa menjanjikan apa ya terhadap proyek yang akan diselesaikan itu tadi gitu ya. Nah, mungkin di situ memang diperlukan jaminan ya, jaminan supaya ketika pekerjaan itu katakan nanti ada masalah dan sebagainya, perbankan dalam hal ini atau sektor sponsornya tadi juga tidak terlalu berisiko gitu ya. Gitu Mas ya, yang bisa saya jelaskan. Intinya nanti kuliah tentang itu Anda bisa pahami lebih dalam di kuliah-kuliah selanjutnya ya, mungkin di masalah visibility ya. Karena kita di sini hanya membahas tentang aspek stakeholder-nya tadi ya. Jadi mungkin sementara jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan batasan kuliah kita adalah itu. Nanti berikutnya Anda bisa kembangkan di yang lebih luas tadi. Gitu ya. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi lupa saya. Ini Pak, singkatnya kalau proyek itu lebih biasanya menurut Bapak skill atau ini tadi ya. Ya. Jadi project manager itu ya selain dia harus punya kemampuan skill ya teknis, dia harus punya kemampuan leadership Mas. Ya. Jadi mengelola orang-orang itu harus punya kemampuan leadership, kepemimpinan. Tidak bisa hanya dia paham ini, tapi tidak tahu bagaimana misalnya memanage anak buah. Karena anak buah itu kan tipikalnya atau karakternya itu macam-macam. Ya, macam-macam karakternya. Ya, makanya ya kita harus tahu, kalau model seperti ini itu cara menghandle-nya seperti apa, yang ini seperti apa. Nah, gimana dengan yang berbeda-beda tadi kita bisa bekerja sama. Sehingga tidak cukup bagi dia hanya mengetahui kemampuan teknis saja. Makanya saya kemarin belum bicara ya tentang PMBOK ya, atau
project apa namanya standar dalam manajemen proyek ya, belum ya nanti. Jadi intinya bahwa di situ harus ada apa namanya kemampuan-kemampuan yang dimiliki selain kemampuan teknis, yaitu kemampuan kepemimpinan, juga sikap-sikapnya ya segala macam itu juga harus bisa mencerminkan apa sebagai seorang leader ya, karena kalau dia tidak mencontohkan yang baik ya nanti anak buahnya akan apa nggak patuh terhadap pimpinan gitu ya. Jadi sifatnya hanya sekedar formal, tapi memimpin itu tidak bisa hanya sekedar pendekatan formalistik, tapi juga harus apa secara informal, harus punya kedekatan ya. Dan nanti itu juga bagian dari apa namanya Anda bisa pelajari di dalam aspek manajemen sebenarnya ya. Nah, oke, mungkin gitu dulu ya ininya ya. Jadi bagus ini apa namanya pertanyaan-pertanyaannya ya saya kira. Ya, jadi ini satu hal yang penting ya untuk dikuasai oleh seorang project manager atau anggota project team yang lain juga harus paham tentang itu ya. Oke, kita masih punya waktu sedikit. Saya akan coba lanjutkan sedikit ya untuk masuk ke sini project organization. Kita ini sudah kuliah berapa kali ya? 4 kali ini ya, Mbak Karmelin. Sama Pak Supani itu berapa kali? 1, Pak. Berarti ini yang ketiga, Pak. Oh, ini yang ketiga. Kita masih punya 8 kali, 5 kali termasuk ujiannya ya. Termasuk ininya ya, nanti tugas atau ujian gitu ya. Gak apa-apa, ini coba saya sampaikan dulu. Nah, ini terkait dengan organisasi gitu ya, tipe-tipe organisasi. Jadi bentuk organisasi atau struktur formal yang terkenal itu adalah organisasional, jenis fungsional, kemudian produk area, kemudian matriks gitu ya. Nah, organisasi proyek merupakan bentuk modifikasi dari ketiga organisasi di atas. Ya, antara lain ya ini tadi. Jadi ini tipe yang umum di dalam organisasi. Sementara yang di bawah ini merupakan yang khusus proyek gitu ya. Yaitu dengan mengadopsi dari jenis organisasi yang di atas ini. Yang pertama adalah organisasi proyek fungsional, kemudian organisasi proyek murni, yang ketiga adalah organisasi proyek matriks ya. Nah, yang fungsional itu gimana? Ya, fungsional itu di sini ada apa namanya pucuk pimpinannya, misalnya direktur gitu ya. Kemudian di situ ada departemen A, B, C, D gitu ya. Misalnya A itu terkait dengan administrasi, B itu finance, C itu logistik ya. Kemudian D itu market. Nah, di dalam sub apa namanya departemen B ini itu ada struktur ya. Struktur di mana itu merupakan pemecahan dari bidang-bidang yang tadi, finance tadi ya. Ada finance, ada B1 ya, finance B2, kemudian dipecah lagi. Ya, intinya bahwa ini merupakan organisasi yang bersifat fungsi, dari fungsi pekerjaan yang akan dilakukan ini ya. Nah, nanti ininya karena merupakan pemecahan dan atau pengelompokan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya ya. Ciri utamanya sistem komando tunggal memiliki satu atasan, personel memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan ada spesialisasi atau keahlian dalam bidang tertentu. Kemudian arus informasi dan pelaporan bersifat vertikal, kemudian hubungan horizontal diatur dengan prosedur kerja dan kebijakan. Jadi vertikal itu karena ini ya, jadi hierarkinya ke atas. Sementara yang ke samping ini tidak ada komunikasi di bawah ini ya, biasanya di atas antar departemen ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya?
Nah, yang sifatnya horizontal itu diatur dengan prosedur kerja dan kebijakan. Tidak bisa Anda langsung antar bidang di bawahnya tadi ya. Pekerjaan dilaksanakan dalam departemen yang telah ditetapkan, tidak terjadi overlapping. Jadi kalau A ngurusi finansial ya finansial semua, ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur apa namanya pekerjaannya, gitu ya. Nah, ciri yang lain adalah pengambilan keputusan bersifat birokratis. Ini mestinya top down ini ya, keliru mungkin nulisnya. Nah, kemudian kesulitan yang dihadapi cenderung berorientasi pada outcome masing-masing, tidak melihat tujuan organisasi secara keseluruhan. Karena apa? Ya karena mereka di dalam satu bidang itu kan kompak ya, tapi ya melihatnya ya hanya di bidang mereka sendiri. Mereka nggak ambil pusing dengan organisasi secara umum di luar mereka gitu ya. Nah, maka makin besar organisasi, makin panjang prosedur pengambilan keputusannya. Karena nanti kan sub-subnya di bawah tadi akan banyak. Sub B1, B11, macam-macam ya, di bawah-bawahnya akan semakin banyak. Nah, kemudian sulit mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pekerjaan yang multidisiplin dan melibatkan pihak luar organisasi ya. Karena apa? Karena tadi sifatnya homogen ya. Dia hanya ngurusi yang terkait dengan satu bidang tertentu. Finansial ya finansial saja. Nah, kemudian yang lain tidak ada atau sulit berkomunikasi secara horizontal. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi itu yang membuat ini fungsional tadi. Jadi dia punya plus minus ya, memang plus minus. Semua bentuk punya plus minus. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Ya, jadi beda dengan fungsi tadi. Jadi kalau tadi dibagi menurut fungsi pekerjaannya, kalau yang ini berdasarkan produknya. Jadi ada produk A gitu ya. Maka dia hanya ngurusi produk A ini. Tapi di bawah produk A itu ada beberapa fungsi, ya, paham ya? Ada fungsi administrasi, ada fungsi keuangan, ada fungsi logistik dan sebagainya. Jadi setiap produk tadi dilayani oleh apa? Fungsi-fungsi tadi. Paham sampai sini?